Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan tentang pemikiran-pemikiran yang datang dari barat, yang dari segi kulitnya kayak indah, bagus, sehingga tidak tersedikit daripada tokoh-tokoh kita dan orang-orang kita yang tertipu dengan kulit yang bagus ini. Seperti misalnya kata-kata liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Kelihatannya indah, bagus, tapi isinya, tujuannya daripada kebebasan adalah hak asasi manusia, sebagaimana saya kemukakan di seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat, Humphrey Cox, yang menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia itu sudah bebas dari asuhan agama, sudah tidak diasuh oleh agama, maka manusia itu akan menjadi kayak binatang. Hanya binatanglah yang mempunyai kebebasan mutlak tanpa batas. Kita sebagai makhluk sosial yang satu dengan yang satu yang saling butuh membutuhkan, maka yang berlaku apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Apalagi kita sebagai orang yang beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia kecuali dan jin kecuali untuk sujud kepada Allah, artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian sekularisme, bungkusnya sangat bagus. Dikatakan bahwa hak raja adalah hak kaisar, hak Tuhan, hak Tuhan. Jadi dipisah antara hak Tuhan mana yang hak kaisar. Sehingga dari ini lahirlah pemikiran memisahkan agama daripada kehidupan manusia sehari-hari. Ini faham sekularisme. Sehingga kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh otak manusia sendiri, tidak diatur oleh agama. Inilah kelanjutan daripada akibat liberalisme ini, lahirlah sekularisme. Manusia dalam kehidupan sehari-hari ingin bebas dari peraturan agama. Agama hanya berada di dalam tembok yang dibatasi 4 tembok, masjid, gereja. Di luar itu sudah tidak ada berbicara agama. Na'udzubillah, ini semuanya termasuk pembunuhan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga yang kita bahaskan itu ya paham pluralisme. Ini merupakan satu rentetan dari liberalisme, sekularisme, pluralisme. Pluralisme tentu berdasar dari bahasa Inggris, plural itu artinya jamak. Dalam pengertian pluralisme itu satu paham yang dihasilkan oleh kemajemukan suatu bangsa. Seperti di Indonesia dikatakan negara Republik Indonesia negara yang pluralistik. Pluralistik itu arti berdiri bermacam-macam etnis, bermacam-macam agama. Sehingga kita disebut masyarakat yang pluralistik. Sebenarnya
Apa yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Madinah, dia juga berhadapan dengan masyarakat yang pluralistik. Di situ ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada penyembah berhala, dan ada Islam. Itu yang dihadapi Rasulullah di Madinah itu betul-betul masyarakat yang pluralistik. Sehingga Rasulullah yang dikenal dengan piagam Madinahnya, Mitsaqul Madinah, piagam Madinah itu dikenal dalam sejarah Islam. Bagaimana caranya supaya yang beraneka macam etnis dan agama ini supaya hidup rukun damai dalam satu bangsa Madinah. Nah, itu yang dikenal dengan piagam Madinah. Sehingga dengan piagam Madinah ini terjadilah kesepakatan bersama di antara agama-agama yang ada untuk hidup bersama di Madinah sebagai satu bangsa Madinah. Tentu untuk membaca piagam Madinah itu sangat panjang, tapi bisa disimpulkan bahwa piagam Madinah itu sama-sama menjaga hak. Setiap umat beragama haknya dihormati. Nah, disitulah sehingga Rasulullah dengan bentuk masyarakat Madinah yang pluralistik dapat hidup rukun dan damai di bawah pimpinan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan kesepakatan yang disebut piagam Madinah. Nah, sekarang timbulnya paham pluralisme ini dipergunakan untuk memurtadkan umat beragama. Yang pertama kali menimbulkan faham pluralisme itu dari tokoh Yahudi yang bernama Abraham Giger. Abraham Giger ini hidup pada tahun 1810 sampai tahun 1874. Jadi sudah 200 tahun yang lalu pemikiran ini sebenarnya. Abraham Giger melihat agama ini, kata dia, secara prinsipnya semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Kata siapa? Kata Abraham Giger, tokoh liberal Yudism, liberal Yahudi, orang Yahudi yang beraliran liberal. Itu tokohnya bernama Abraham Giger, hidup pada tahun 1810 sampai 1874 Masehi. Dia mengatakan semua agama pada prinsipnya itu sama. Dari mana beliau melihat? Dari segi morality. Nah, karena semua agama, tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama pasti menyuruh kepada kebaikan. Karena semua agama itu menyuruh kepada kebaikan, maka hakikatnya agama itu sama saja. Nah, ini redaksi indah, manis, penipu. Agama itu bukan hanya dilihat dari segi moral saja. Jadi Abraham Giger menunjuk dari segi morality, dari segi moralnya. Agama itu bukan dari segi moralitinya saja. Sebenarnya kalau morality ini bisa dilahirkan oleh setiap manusia yang berakal sehat. Kalau manusia berakal sehat, ada agama atau tidak ada agama, kalau akalnya sehat pasti berkata membunuh itu adalah sifat yang tidak baik. Tanyakan sama siapa, beragama atau tidak beragama. Kalau akalnya sehat pasti berkata membunuh itu tidak baik. Kalau akal sehat, tanya beragama atau tidak beragama, asal akalnya sehat. Merampok itu bagus apa tidak? Merampas milik orang lain bagus apa tidak? Akal sehat walaupun tanpa agama mesti berkata itu tidak baik. Agama itu memperkuat apa yang oleh akal sehat. Akal sehat itu mesti memperoleh hal yang baik. Tidak mungkin akal sehat itu mendapatkan yang jelek. Memukul orang baik apa tidak? Tidak baik. Membunuh orang baik apa tidak baik?
merampas harta orang lain baik atau tidak baik? Pasti akal sehat berkata tidak baik tanpa agama. Yang menjadi prinsip di dalam agama itu pertama kali keyakinan. Yang dalam Islam disebut iman. Itu prinsip agama yang pokok, itu iman. Bukan soal moral. Moral itu dilahirkan oleh iman nanti. Yang terpenting iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Ini prinsip pokok dalam agama Islam. Di samping rukun Islam yang 6, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab suci rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Rukun Islam yang 6 itu yang menjadi prinsip ciri-ciri agama yang membedakan dengan agama lain. Soal iman, Islam menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Islam yang mempunyai kaidah dalam Al-Quran, Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu. Satu itu tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Satu, tunggal. Masa akal saya tidak mengerti soal tunggal? Kalau dua tidak tunggal, tiga tidak tunggal, empat tidak tunggal. Itu namanya majmuk, kumpulan. Tapi dalam Islam tidak. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dialah Allah yang ahad. Ahad satu. Ini prinsip pokok yang membedakan antara Islam dan yang bukan Islam. Jangan dikatakan semua agama itu sama. Di mana letak samanya? Nah, di samping rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya pada rasul-rasul Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Rukun Islam yang 6 inilah yang membedakan antara Islam dan non-Muslim. Itu jelas. Nah, yang kedua, ciri yang membedakan agama itu ibadatnya. Orang Islam dengan solat 5 waktunya, dengan solat yang begitu indah dan bagus, baik geraknya maupun isinya daripada doa-doa yang dibaca dalam solat itu semuanya objektif, masuk di akal sehat. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, lainnya tidak ada yang agung, tidak ada yang besar. Semuanya nanti akan berakhir dengan kematian. Sehebat-hebat apapun manusia, kaya apapun, bernama kaisar, bernama raja, bernama presiden, bernama apalagi misalnya, pasti nanti akan berakhir, akan takluk kepada kematian. Berarti di luar kita ada lagi yang menguasai, yang mengatur. Lalu ibadatnya kepada Allah, solat 5 waktu, ibadat puasa, ibadah haji, zakat. Rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5, pertama kali mengucapkan kalimat syahadat, persaksian iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, bil lisan, dengan ucapan iman di dalam hatinya. Kemudian melaksanakan rukun Islam yang kedua, solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, ibadah haji. Inilah ibadat-ibadat yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Bagaimana ibadatnya orang gereja? Yang saya lihat, ya tiap hari Minggu pergi ke gereja. Di dalam gereja kadang-kadang saya lihat, mendengar ada yang menyanyi, ada yang berdoa, laki-laki dengan perempuan kumpul. Sepatunya dipakai,
Kemudian kita lihat orang Islam yang pergi ke masjid, sepatu dicopot, laki-laki dengan perempuan tidak campur. Kemudian di masjid ada khutbahnya. Setelah khutbah, sholat Jumat. Ini semuanya yang membedakan. Jadi kalau kita lalu berkata semua agama sama, di mana samanya? Keyakinan akidah tidak sama, ibadat tidak sama, belum lagi syariat yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana dalam bidang pergaulan, di bidang membangun rumah tangga, membangun ekonomi, membangun politik, semuanya dalam Islam itu dijelaskan secara terperinci. Maka kemarin yang saya jelaskan, kalau ada orang Islam berfaham sekularisme, itu berarti orang Islam yang menampakkan kebodohannya, bahwa dia itu bodoh terhadap Islam. Kalau ada seorang profesor doktor lalu berfaham sekularisme, bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia, maka profesor doktor itu hanya memperlihatkan kalau dia bodoh terhadap syariat Islam. Nah, ini Islam mengatur segala-galanya. Lalu dikatakan semua agama sama, subhanallah. Di mana letak samanya? Nah, disinilah penipuannya. Supaya nanti orang Islam berkata semua agama sama, tujuannya sama, ke surga. Lalu diumpamakan misalnya agama itu kayak kendaraan. Saudara tujuannya Surabaya, mau naik kereta api persilakan, mau naik pesawat persilakan, mau naik bis persilakan, mau kendaraan pribadi persilakan. Seolah-olah agama kayak begitu. Tujuannya Surabaya, agama tujuannya surga. Jadi agama-agama yang ada itu dianggap semuanya sama sebagai kendaraan menuju surga. Nah, sekarang siapa yang punya surga itu berbeda. Bagi umat Islam surga itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berbeda dengan mereka. Nah, kalau seandainya semua agama sama dan semua umat beragama, agama apapun masuk surga semua, saya kira tidak perlu Syukron Makmun beragama Islam. Untuk apa beragama Islam repot-repot pakai sholat subuh tiap pagi, pakai puasa Ramadan kayak sekarang ini? Cari saja agama yang tidak pakai puasa, cari saja agama yang tidak pakai sholat. Toh semuanya nanti ke surga. Carilah agama yang memperbolehkan pacaran halal. Kalau semuanya masuk surga. Nah, perlu saya jelaskan agama itu tidak sama. Agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya ulang sekali lagi. Agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Karena saya yakin agama Islam yang benar, dan saya yakin selain agama Islam menurut saya tidak benar, persilakan orang Kristen berpahamlah. Kalau yang benar itu agama Kristen. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Mengapa Syukron Makmun melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk sholat subuh yang kadang-kadang di tengah tidur nyenyak harus bangun? Mengapa? Karena saya yakin dengan sholat subuh, insya Allah Syukron Makmun masuk surga. Dengan tidak sholat subuh, saya berkeyakinan akan masuk neraka. Na'udzubillah. Mengapa Syukron Makmun puasa Ramadan 1 bulan, tidak makan dan tidak minum? Padahal yang dimakan, yang diminum ada. Karena taat kepada Allah yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena perintah Allah saya berpuasa dan saya berkeyakinan 100% insyaallah dengan puasa saya bulan Ramadan saya akan mendapatkan keridhaan Allah, saya akan berikan rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang akan memasukkan syukuran makmun ke surga. Kita masuk ke surga bukan sekedar amal, bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga. Kita sholat, kita puasa, kita sujud, itu semuanya karena mentaati perintah Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mendapat keridhaan Allah, insya Allah mendapat rahmat dari Allah. Dengan rahmat inilah maka orang itu masuk surga, bukan semata-mata karena amalnya. Keyakinan ini yang menjadikan Syukuran Makmun beragama Islam. Dengan keyakinan iman yang mantap bahwa langit dan bumi pasti ada penciptanya. Mustahil sesuatu terjadi dengan otomatis, tidak mungkin. Pasti ada penciptanya. Dengan akal sehat, barangkali saudara tidak tahu siapa yang menjahit bajunya Syukuran Makmun ini. Tapi Anda pasti yakin bahwa bajunya Syukuran mesti ada penjahitnya, walaupun tidak tahu siapa yang menjahit. Tidak mungkin baju ini jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Apalagi alam semesta yang begitu indah dan teratur, pasti ada yang mengatur. Tidak ada satu peraturan yang tidak ada yang mengatur. Kalau Anda berkata sekolah itu berdisiplin, tentu ada yang mendisiplin. Kalau sudah berkata itu teratur, pasti ada yang mengatur. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini, yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusianya sendiri. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri apakah kalian tidak melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Coba kita pikirkan, dari makanan-makanan yang kita makan berupa tahu, tempe, nasi, ikan dan lain-lainnya, dari situlah oleh perut kita dengan kekuasaan Allah dicerna, lalu menjadi vitamin untuk kesehatan tubuhnya. Di samping menjadi vitamin untuk kesehatan tubuhnya, Allah ciptakan yang namanya sperma, cairan yang bentuknya menjijikkan, tapi dari cairan itu Allah yang mengatur, yang menciptakan. Mustahil kalau tidak ada yang menciptakan, masuk ke rahim ibu, menjadi manusia sempurna, punya otak, punya telinga, punya panca indera. Subhanallah. Siapa penciptanya? Pasti ada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pula paham pluralisme yang sering dikatakan dengan toleransi agama, hidup damai, maka hendaknya kita hidup damai, rukun, akur, tapi bukan berarti menyamakan semua agama. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Mari kita hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Nah, ini ketegasan saya. Kalau soal toleransi jangan tanya. Islam agama yang paling toleransi. Dunia menunjukkan di mana umat Islam mayoritas, maka kelompok minoritas hidup dengan aman dan tenang. Dunia menunjukkan di mana Islam minoritas, pasti mereka itu dibekot, dibantai, dibunuh. Ini dunia memperlihatkan.
Tidak usah saya sebut, semuanya tahu di mana Islam minoritas mesti akan dibantai. Tetapi di mana Islam mayoritas, kelompok minoritas hidup dengan aman dan tenang, beribadat aman, tidak diganggu. Subhanallah, itulah Islam. Karena Allah sudah memberikan garisnya, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbu adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti dia akan menghina Allah, timbullah permusuhan tanpa ilmu. Maka mari kita yang hidup dalam negara Republik Indonesia, yang punya satu kesepakatan untuk kelanjutan NKRI ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mari kita hidup rukun, hidup damai antar umat beragama, saling menjaga perasaan antar umat beragama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah berpuasa hari ini, puasa yang ke-29. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, bersih, tiada berdosa. Marilah kita minta pada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ya Ghafar, Ya Amar Rahman, yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi ini, kita minta, Ya Dafi al-Bala, Ya Dafi al-Bala, Ya Dafi al-Bala, idfa annal bala wal waba wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi